Hey, halo lagi. Aku Mas Story Gamer. Aku akan cerita sedikit tentang deck kesayanganku dalam main Master Duel kali ini, Sky Striker. Udah pernah lihat kan sebelum-sebelumnya aku pasang replay deck Sky Striker? Iya, aku sempat ganti-ganti list antar season, tapi untuk season keempat, aku pikir karena kemarin aku dapat salah satu game yang menarik, jadi aku pikir, oke, sekalian aja aku bikin diskusi, analisis in-depth dan segala macamnya tentang Sky Striker ini, gitu. Sebelumnya kalau misalnya mau follow aku, friend ID ku ini, add langsung. Oke, kita lanjut. Sky Striker itu adalah deck blind second yang berfokus pada board breaking. Sky Striker itu punya fleksibilitas taktikal yang sangat tinggi. Jadi tergantung dari pilotnya, deck ini bisa mengalahkan deck lainnya banyak. Sky Striker itu udah masuk meta sejak pertama kali dirilis di OCG di pack Dark Savers pada bulan Februari 2018 dan di TCG di pack Dark Saviors pada bulan Mei 2018. Deck ini kemudian menjadi mainstay Eternal format atau dikenal juga dengan nama TOS format. Thunder Dragon, Orcus, Salamangreat, dan Sky Striker pada pertengahan sampai akhir 2019 di format TCG pada bandlist Januari 2020. Engage akhirnya di-ban dan baru dilepas menjadi limited di bulan Juli 2021 sampai sekarang ini. Engage masih di limit di TCG. Dengan di-ban-nya Engage, Striker sempat mati total, walaupun sekarang kembali merangkak memasuki meta TCG. Tapi beda cerita dengan di OCG, di format yang menjadi landasan bandlist Master Duel, Engage itu nggak pernah di-ban. Engage itu pernah di semi-limit sejak Juli 2018. Cepet banget, cuma 5 bulan sejak rilis udah langsung di semi-limit sampai saat ini. Dan sama juga di Master Duel, Engage itu di semi-limit. Selain Engage, beberapa power card archetype ini juga pernah masuk list dalam berbagai tingkatan. Di TCG, Kagari sempat di limit sebentar sebelum akhirnya dilepas total. Hornet Drone sejak rilis sampai sekarang masih di limit. Widow Anchor pun sempat di limit dan di semi limit tapi akhirnya dilepas juga. Dan multi roll di limit sejak Juli 2019 sampai sekarang. Semua ini di TCG. Beda cerita dengan bandlist di OCG, di mana Kagari dan Hornet Rose cepat di limit, Widow Anchor juga cepat langsung di semi-limit, dan multi-roll sempat masuk semi-limit dari Januari 2020 sampai Februari 2021, selama 1 tahun. Walaupun sebenarnya dari pengalamanku sendiri, kayaknya banyakkan deck striker juga tetap cuma bawa 2 multi-roll deh ya, jadi nggak ada gunanya nggak sih di semi-limit multi-roll? Anyway, kalau kamu mau coba deck control yang berfokus pada blind second dan board breaking, maka Striker adalah deck yang cocok. Kalau kamu mau pakai deck toolbox dengan tactical flexibility yang sangat tinggi, silakan coba Striker. Kalau kamu suka cute anime girl berperang dengan mech suit, maka cobalah Striker. Striker adalah deck waifu yang paling kompetitif di meta Master Duel sekarang ini. Kalau kamu suka Infinite Stratos, apa sih masalahmu? Kalau kamu suka Strike Witches, FBI lagi jalan ke tempatmu. Oke, selesai bersanda. Ayo kita langsung bahas decknya aja. Jadi inilah list yang aku pakai. List ini adalah listnya Krona yang pernah meraih posisi top 8 di turnamen DMC Meta Weekly ke-9. Format dari turnamen itu adalah 2 deck, best of 3, no siding. Deck yang pertama adalah deck Sky Striker dan deck yang kedua adalah deck IDS, mungkin akan kubahas lain kali. Kalau kamu penasaran dengan list striker yang lain, bisa dicek di masterduelmeta.com. Kita pertama-tama bahas core card dari deck Sky Striker ini dulu, kartu-kartu archetype-nya. Jadi, monster utama di deck ini adalah Ray. Apa sih yang kita tahu tentang Ray? Selain dari dia umur 13, Ray punya 2 efek. Efek yang pertamanya adalah Quick Effect, untuk men-tribute dirinya sendiri dan men-special summon 1 monster Sky Striker Ace dari extra deck ke extra monster zone. Ingat baik-baik, extra monster zone-mu harus kosong. Kalau nggak bisa dipakai efeknya. Efek ini sering aku bilang armor up, karena ceritanya Ray itu pakai armor terus masuk di extra deck, dia terbang tinggi pakai armornya. Nah, efek keduanya adalah kalau dia di graveyard dan monster Sky Striker Ace Link yang kamu kendalikan itu destroy by barrel atau meninggalkan field karena efek kartu lawan, entah di bounce ke tangan, entah di banish, entah ke destroy masuk graveyard, dia bisa men-special summon dirinya sendiri dari graveyard. Itu ceritanya Ray lagi pakai versi armornya, terus diserang, kemudian dia lepas dari armor itu terbang rendah untuk menghindari serangan.
Jadi, efek pertamanya aku sering sebut armor up, dan efek keduanya aku sering sebut armor down, lepas dari armornya. Kemudian ada juga Sky Striker Ace Rose. Bacanya Rose, bukan Rose ya, karena Rose ini plesetan dari kata zero, kaitannya dengan nama Rei. Rei itu adalah plesetan dari kata Rei, R-E-I, dalam bahasa Jepang artinya. Anyway, Rose ini punya efek dua juga. Yang pertama, efeknya kalau kamu men-summon Sky Striker Ace, selain dirinya sendiri, kamu bisa spesial summon dia dari tangan. Ini biasanya cuma untuk tempo play, sekali tusuk 1500 lagi gitu. Atau efek keduanya kalau misalnya monster lawan di extra monster zone hancur karena battle atau meninggalkan field karena efek kartu kita yang destroy, kita yang banish, kita yang bounce, kita yang apain, dia bisa terspesial summon dari graveyard. Jadi sama kayak Rei, tapi harus monster lawan di EMZ. Dan kalau dia bisa men-spesial summon dirinya sendiri berdasarkan efek keduanya, kamu bisa menegate satu monster lawan di field sampai akhir turn tersebut. Yang efek keduanya ini sebetulnya rada jarang dipakai sih ya, karena sekarang kan kita mengacu pada Master Rule 4 revisi April 2020, di mana extra monster zone itu sudah tidak wajib lagi untuk monster fusion, synchro, dan exist. Tapi kalau misalnya kita mirror match lawan sesama striker, atau kalau kita lawan deck-deck link atau deck pendulum, kemungkinan besar efek keduanya masih bisa akan berguna secara situasional. Oke, jadi dua monster itu adalah monster main decknya Sky Striker. Sekarang kita akan bahas spellnya. Spellnya itu banyak, yang ada yang normal spell, ada yang quick play spell. Semua spellnya Sky Striker yang tidak field atau continuous spell punya dua tema utama. Yang pertama adalah mereka cuma bisa diaktifkan kalau kamu tidak mengontrol monster di main monster zone-mu. Dan yang kedua, mereka punya versi full power kalau kamu punya 3 atau lebih spell di graveyard. Yang paling penting dari semuanya adalah engage. Engage itu bisa nambahin satu kartu Sky Striker dari deck ke tangan apapun. Full powernya kamu bisa draw 1. Jadi kamu bisa draw 2, yang satu boleh milih, yang satu draw asal. Jadi kayak Pot of Greed. Pot of Greed yang tidak once per turn bisa di loop. Nanti akan kujelasin cara nge-loopnya. Kemudian ada Sky Striker Maneuver Afterburner. Afterburner ini punya efek untuk mentarget dan mendestroy satu face up monster di field, dan versi full powernya kamu bisa destroy satu spell trap. Terserah apapun. Ini bawa 1, bawa 2 cukup gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang lain yang di limit, aku pikir kayak Engage di semi 2 ya bawa 2. Hornet Drones di limit 1 ya bawa 1. Widow Anchor di semi 2 ya bawa 2. Yang lainnya bawa semuanya sesuai limitasi yang dibatasin. Hornet Drones punya efek untuk men-summon satu Sky Striker Ace token. Jadi token ini bisa untuk di-link summon ke monster-monster extra decknya. Versi full powernya bikin attack dan defense dari token tersebut jadi 1500, kalau biasanya cuma 0. Tapi sebetulnya nggak terlalu penting efek full powernya. Widow Anchor punya efek untuk mentarget satu monster effect di negate, dan kalau full power kamu bisa tarik monster tersebut ke fieldmu. Ini salah satu win con yang penting, karena kalau misalnya kayak lawan punya monster dengan attack tinggi, Shrike, Zeus, dan kawan-kawannya, itu kamu bisa tarik untuk kemudian kamu switch ke attack dan kamu OTK lawan sendiri. Kemudian ada Sharp Cannon. Sharp Cannon ini adalah quick play spell yang bisa digunakan untuk membanish satu monster di graveyard lawan. Atau kalau full power, kamu bisa special summon ke fieldmu sendiri. Dipikir baik-baik, karena kalau kamu special summon ke fieldmu sendiri, ketika monster itu kamu link atau kamu destroy atau apapun, dia akan balik ke graveyard lawan. Ada beberapa monster yang ngeselin karena bisa recursive di graveyard, kayak misalnya Virtual World QB, Shen. Kalau untuk lawan monster itu, mungkin efek banish-nya akan lebih penting daripada efek narik ke fieldmu. Karena kalau nanti dia mati, ketika kamu gunakan sebagai material kah, dia akan bisa disummon lagi dari graveyard. Jadi pikirkan itu baik-baik. Untuk field spell kita punya Area Zero. Area Zero ini punya efek, kamu bisa mentarget satu kartu lain yang kamu kendalikan, kemudian kamu excavate 3 top deckmu, dan kalau ada kartu Sky Striker, kamu bisa tambahin ke tangan dan kartu tersebut disend ke graveyard. Itu efek pertamanya. Untuk nge-cycle kartu lah ceritanya. Efek keduanya adalah
Kalau dia kesend ke graveyard karena efek kartu, kamu bisa special summon satu monster Sky Striker Ace dari deck langsung. Kemudian untuk continuous spell, kita punya Sky Striker Mecha Modules Multi-Roll. Multi-Roll ini punya efek sekali per giliran kamu bisa mentarget kartu lain, kemudian kartu tersebut disend ke graveyard, tapi sepanjang sisa turn ini, lawan tidak bisa mengaktifkan kartu atau efek untuk merespon aktivasi spellmu. Jadi ini bisa anti-Ash Blossom, anti-negation. Ini memastikan bahwa spell cardmu jadi spell speed 4 selama satu turn. Kalau misalnya kamu takut lawan akan negate atau apalah, pakai ini. Anti-interupsi. Kemudian efek keduanya, di end phase kamu bisa ngeset spell Sky Striker dari graveyardmu sampai sejumlah Sky Striker spell yang kamu pakai di turn itu. Jadi ini bisa untuk resource recursion dari graveyard. Biasanya yang di set itu engage atau spell-spell quick play-nya. Entah Widow Anchor, entah Shark Cannon, entah Hornet Drones. Kalau di turn lawan yang misalnya mau di set Afterburner, kemudian di turn kita pakai Afterburner juga bisa. Tapi jangan kita set Afterburner kemudian turn lawan karena nggak bisa ngerespon. Mending tunggu turn berikutnya aja. Ada beberapa juga spell Sky Striker yang aku nggak pakai di deck ini, tapi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Yang pertama yaitu Sky Striker Maneuver Jamming Waves. Jamming Waves ini punya efek mentarget satu spell trap yang di-set, di-destroy, dan kalau full power kamu bisa destroy satu monster. Ini kebalikannya dari Afterburner. Afterburner itu mentarget dan destroy monster, dan full powernya destroy asal back row. Sementara Jamming Waves itu harus back row yang face down. Ini kadang-kadang agak situasional, karena kalau misalnya kita lawan Floodgate yang udah ke flip face up, kita nggak bisa destroy pakai Jamming Waves juga. Jadi, ada gunanya nggak sih? Kalau mau bawa, mungkin bawa satu aja cukup. Nggak harus banyak-banyak. Kemudian ada spell Vector Blast. Vector Blast itu punya efek untuk membuat kedua player mill 2 top deck mereka. Dan kalau kamu bisa full power, kamu bisa men-shuffle monster lawan yang di extra monster zone balik ke extra deck mereka. Ini lumayan beresiko sih kalau jujur mau dibilang, karena kita mill top deck lawan juga. Sementara sekarang hampir semua deck mau mill kartu mereka juga ke dalam graveyard untuk setup graveyard. Jadi mending jangan dibawa kalau menurutku. Scissors Cross punya efek untuk balikin satu kartu Sky Striker Ace dari graveyard ke tangan, harus yang level 4. Artinya cuma bisa Ray atau Rose untuk sekarang. Atau kalau full power kamu bisa special summon. Teorinya efeknya bagus kayak Monster Reborn. Secara prakteknya Ray aja udah bisa membuat recursion yang bagus. Dia punya staying power yang cukup tanpa harus kita tambahin Scissors Cross. Jadi kebanyakan lebih sering jadi dead draw-nya ini. Jadi saranku mending jangan bawa sama sekali. Mech Armory itu biasanya dipakai dengan cara di set, kemudian kalau dia kesend ke graveyard karena efek kartu, kamu bisa men-shuffle 3 kartu Sky Striker kembali ke deck. Ini biasanya dipakai untuk men-shuffle entah Engage, entah Widow Anchor, entah Kagari, pokoknya power spell-nya, power card-nya, nggak harus spell, untuk digunakan kembali. Jadi ini sebagai salah satu bagian dari resource recursion. Tetapi kalau menurutku sendiri, Pot of Avarice aja lebih kuat daripada Mech Armory. Jadi, nah, nggak butuh. Kemudian ada Eagle Booster. Eagle Booster ini quick play spell yang bisa mentarget satu monster di field, kemudian monster tersebut jadi unaffected. Dan kalau full power juga nggak bisa di-destroy by barrel selama satu turn. Ini sebetulnya biasanya untuk anti hand trap, kayak misalnya Shizuku and Face di Ash. Kamu bisa chain Eagle Booster supaya Shizuku tidak ternegate. Tapi kalau cuma anti Ash atau anti hand trap, aku juga udah punya Cold Buy. Kurang lebih sama efeknya. Kalau mau bawa satu, tapi kalau enggak, ya mending jangan deh. Kemudian di extra deck, rata-rata deck striker itu rasionya hampir selalu sama. 1 Kagari, 3 Shizuku, 3 Hayate, 1 Kaina, dan 2 Zeke. Itu aja udah 10 kartu ya, sisanya 1, 2, 3, 4, 5 kartu. Akan kujelasin satu-satu kegunaannya apa. Kagari itu punya efek kalau dia di special summon, kamu bisa narik satu Sky Striker spell dari graveyard ke tangan. Ini bisa digunakan untuk recur Widow Anchor misalnya, atau untuk recur Engage misalnya, atau Hornet Drones, atau Afterburner. Tapi Afterburner agak jarang, biasanya aku pakai itu cuma untuk recur Engage, untuk narik Widow Anchor kedua, terus double Widow Anchor gitu.
Efek keduanya yang nambahin 100 attack untuk setiap spell di graveyardmu ini agak jarang berguna. Biasanya cuma untuk clutch. Tapi kalau nggak pun ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah. Shizuku punya efek di end phase. Kalau dia di special summon di turn ini, kamu bisa narik satu spell Sky Striker dari deck ke tangan yang namanya belum ada di graveyard. Biasanya ini dipakai di turn kedua untuk narik engage, untuk masukin engage ke rotasi. Kalau engage sudah bisa dipakai, nanti turn berikutnya di turn keempat kamu bisa pakai Kagari untuk nge-lock engage tersebut. Jadi ini bisa dibilang combo starter plus combo extender kita kalau misalnya kita perlu narik Widow Anchor gitu. Dia juga punya efek monster lawan attack dan defense-nya berkurang 100 untuk setiap spell di graveyardmu. Tapi efek yang ini lebih sering muncul daripada Kagari, cuma tetap kurang relevan. Kadang-kadang aja bisa clutch, kayak misalnya lawan Numeron. Kalau kamu punya 3 spell di graveyard, Numeron itu kan attack dari 700, kemudian dia nyerang sekali, dia jadi 1400, kemudian dia nyerang lagi, kemudian yang berikutnya jadi 2800, kamu bisa stop satu pakai Kaina, yang satunya nggak bisa OTK, anti OTK-nya misalnya, tapi efeknya relatif lebih generik daripada Kagari. Tapi ya biasanya cuma untuk clutch doang. Hayate punya efek, dia bisa nyerang direct, dan damage-nya 1500. Itu udah lumayan banget. Itu gampang banget menurunkan life point lawan ke OTK range, kemudian sambil kita jalanin grind game-nya, sampai kalau kita udah siap OTK dia, udah, game over. Dan kalau dia nyerang, setelah damage calculation, kamu bisa nge-send satu kartu Sky Striker dari deck ke graveyard. Prioritas utamamu dengan Hayate adalah memastikan di graveyardmu minimal ada satu Ray. Kalau udah ada, minimal di graveyardmu harus ada 3 spell. Jadi itu untuk graveyard setupnya. 1 Ray, kemudian 3 spell. Kalau kedua kondisi tersebut udah terpenuhi, bisa dibilang engine-mu udah online. Untuk clutch, Kaina biasanya cuma bawa 1 aja cukup. Kaina itu kalau dia di special summon, kamu bisa mentarget satu monster lawan, tidak bisa menyerang sampai akhir giliran lawan berikutnya. Efek keduanya jarang banget berguna. Setiap kali kamu mengaktifkan spell atau efek spell Sky Striker, kamu akan nge-heal 100 life point. 100 life point? Sedikit amat 100 life point. Ada gunanya nggak sih? Kemudian monster Sky Striker link-nya kita yang terakhir adalah Sky Striker Ace Zeke. Semua monster yang tadi itu link 1 dan cuma bisa disummon sekali per giliran. Zeke juga sama, cuma bisa disummon sekali per giliran, tapi dia link 2. Jadi dia ini biasanya dipakai untuk habis narik monster lawan, kemudian di link ke Zeke untuk buang monster tersebut ke graveyard, karena kan kita butuh main monster zone kita kosong. Jadi habis kita hilangin dari Zeke, kita bisa ke Shizuku misalnya untuk end phase narik kartu. Zeke itu juga punya efek ketika dia di link summon, dan dia harus di link summon, nggak bisa disummon dengan cara lain. Jadi kamu nggak bisa Ray effect summon Zeke. Ketika dia di link summon, kamu bisa target satu monster face up di field dan di banish sampai akhir giliran lawan. Biasanya ini buat buang monster-monster problematik supaya giliran lawan nggak bisa kepake, di giliran kita tanganin secara permanen. Sekali per giliran kamu juga bisa mentarget satu kartu lain yang dikontrol, kemudian kamu send kartu itu ke graveyard dan dia dapat attack 1000. Yang efek yang ini agak jarang kepake sih sebetulnya. Cuma kadang-kadang aja berguna, misalnya cuma untuk OTK range, cuma untuk clutching. Tapi efek yang paling berguna adalah banish satu face up monster lawan kalau misalnya perlu. Kemudian dia juga berguna untuk link down ke Shizuku untuk buka main monster zone kita supaya jangan keblok. Jadi itulah core card dari deck Sky Striker. Kemudian sekarang aku akan membahas hand trap, staple, dan package lainnya. Kamu bisa lihat ada hand trap yang paling standar, yang paling basic, 3 Maxi dan 3 Ash Blossom. No kompromi, harus punya ini di semua deck. Mungkin deck yang nggak bawa 3 Ash Blossom dan 3 Maxi itu cuma deck combo, tapi aku nggak suka deck combo. Jadi, nah. Kemudian ada hand trap Ghost Bell. Ghost Bell ini berguna untuk misalnya lawan Eldritch, kemudian misalnya untuk lawan deck-deck lain yang ngambil resource dari graveyard. Penggunaannya lebih situasional daripada Ash Blossom. Tapi ini adalah kartu yang bagus untuk di meta sekarang juga. Kemudian ada efek Failure. Efek Failure ini untuk menegate monster lawan
tapi cuma bisa dipakai di main phase lawan. Efek failure ini juga nanti berguna untuk summon access code, nanti akan gue jelaskan setelahnya. Kemudian hand trap terakhir kita adalah Infinite Impermanence. Imperm ini kalau kamu nggak punya kartu di field, kamu bisa pakai seperti hand trap. Tapi kalau kamu set, kamu bisa bikin Imperm kolom. Imperm kolom itu artinya sampai akhir turn ini, spell trap yang satu kolom dengan Imperm, itu efeknya akan ternegate. Oh ya, ngomong-ngomong, Nibiru bawa atau nggak? Di deck ini aku nggak bawa, tapi dulu aku pernah bawa. Kalau misalnya mau masukin Nibiru ya boleh, silakan. Tinggal pakai yang dikeluarin gitu. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang staple dan board breaker dan disruption lainnya yang nggak termasuk dalam kategori hand trap. Yang pertama, Feather Duster 1, kemudian Lightning Storm 2. Ini berguna untuk spell trap removal. Emang si Lightning Storm ini penggunaannya lebih situasional. Kamu harus nggak punya kartu face up dan cuma once per turn. Tapi kamu bisa destroy monster attack position lawan. Kalau misalnya lawan udah board setup, kemudian kamu punya Lightning Storm dan Feather Duster, pakai Feather Duster untuk sapu bersih back row-nya, kemudian front row-nya pakai Lightning Storm misalnya. Ini hukumnya wajib di Master Duel karena banyak back row yang problematik. Kalau misalnya mau masukin Twin Twister atau Cosmic Cyclone bisa juga, karena mereka kan bisa di-chain ke IO misalnya, Imperial Order. Tapi kalau aku sendiri lebih prefer package ini, 1 Feather Duster dan 2 Lightning Storm. 3 kartu untuk back row remover kayaknya cukup. Kemudian 3 Upstart, 1 Rota dan 1 Terraforming. Ini berguna banget karena mereka plus 0, plus mereka ngasih spell di graveyard. Untuk Upstart Goblin, kamu draw 1, lawan dapat life point 1000. Life point 1000 ini bisa penting kalau kita udah menjelang mid-late game. Kalau misalnya kita udah mau lethal lawan, dipikir dulu, apakah satu kartu ini sebanding dengan harga 1000 life point? Jangan terlalu nafsuan. Kalau misalnya turn 2, ya nggak apa-apa, pakai aja. Tapi kalau udah masuk turn 4, turn 6, dipikir-pikir dulu. Kemudian Rota. Perlu nggak sih aku bahas efeknya Rota? Rota itu bisa narik Ray, biasanya Ray kalau misalnya kamu nggak punya Ray. Atau Rose kalau kamu udah punya Ray dan kamu bisa special summon Rose. Kemudian Terraforming untuk narik Area Zero. Kelima kartu ini dipakai untuk draw move. Kemudian Pot of Avarice itu berguna untuk shuffle banyak kartu linknya Sky Striker. Karena kita kan cepat banget ganti-ganti armor. Terutama kalau bisa dipakai untuk shuffle Kagari juga. Kemudian draw 2 kartu. Kalau bisa, targetmu semuanya adalah extra deck monster. Tapi kalau terpaksa kita harus pakai beberapa main deck, ya nggak apa-apa, paksain aja. Tergantung situasi dan kondisi. Kita harus fleksibel secara taktikal kalau kita mau menang pakai Sky Striker. Kemudian ada Called by the Grave. Called by the Grave ini kayak alternatifnya Shark Cannon. Dia itu membanish monster dan juga menegate efeknya selama 2 turn. Jangan sampai kamu called by maxi lawan, kemudian di turn lawan kamu berusaha maxi dia juga. Negate masih. Ingat itu baik-baik. Kadang-kadang suka lupa kan? Jadi called by itu fleksibel banget. Berguna untuk lawan banyak deck. Lawan Eldritch bisa, lawan Drytron bisa, lawan Virtual World bisa. Pokoknya berguna banget. Kemudian untuk monster negate ada Forbidden Droplet. Forbidden Droplet ini ada beberapa teknik chaining yang bikin cost-nya nggak terlalu mahal. Karena dia ngesendnya itu kartu spell yang udah diaktifkan, kemudian kamu chain Forbidden Droplet, spell tersebut bisa disend ke graveyard, sementara efeknya masih aktif. Jadi Forbidden Droplet itu kan harus ngesend kartu sejumlah monster yang mau kamu negate. Tapi kalau kamu bisa chain, harganya akan makin murah semakin kamu chain. Jadi direncanakan baik-baik penggunaan Forbidden Droplet ini. Selain itu, Forbidden Droplet juga bisa untuk main di damage step, karena dia akan menyetengahkan attack. Ini akan sangat berguna misalnya kalau kita pakai Kagari atau Shizuku. Tapi kayaknya orang dengan Ray biasa aja attack 1500 itu juga udah lumayan tinggi thresholdnya kalau dia mau berusaha menghit over. Di extra deck, staple-nya Phoenix dan Unicorn. Phoenix itu untuk back row removal single target, dan Unicorn itu untuk shuffle ke deck apapun, nggak harus back row. Sayangnya Unicorn dan Phoenix ini targeting. Unicorn itu nggak bisa digunakan untuk menangani monster lawan yang nggak bisa ditarget. Kalau misalnya kamu mau ganti ke Ningirsu itu send ke graveyard, tidak targeting dan tidak destroy. Itu juga bisa. Tapi kalau aku sendiri merasa bahwa Ningirsu summoning-nya butuh link monster semuanya agak awkward dan lebih rentan di Nibiru juga daripada Nightmare Unicorn.
Ini mah selera pribadi aja, kamu mau sukanya pakai yang mana. Kemudian Access Code Package. Tadi aku sempat nyebut bahwa efek Failure itu bisa berguna untuk membantu summoning Access Code Talker. Access Code Package ini terdiri dari 2 Failure, 1 Hulky Vibrex, 1 Selene, dan 1 Access Code. Endboardnya adalah kita mau men-summon Access Code dengan attack 2300, mentarget Selene supaya attack-nya naik 3000 jadi 5300. Ini untuk OTK, dan dia juga masih punya distraction effect yang bisa berguna. Caranya gampang banget. 1 monster plus 1 tuner itu jadi Crystron Hulky Vibrex. Kemudian Hulky special summon dari deck atau dari tangan, efek Failure. Efek Failure ini karena dia spellcaster, dia bisa dipakai untuk men-summon Selene yang butuh 1 spellcaster minimal. Kemudian Selene, kalau kamu engine mudanya lah, dia akan punya 3 atau lebih spell kan. Selene itu akan dapat 1 spell counter untuk setiap spell yang ada di graveyard kedua pemain. Dan dia butuh remove 3 untuk men-summon 1 spellcaster dari graveyard. Jadi kita butuh efek Failure untuk men-summon Selene, dan kita juga butuh efek Failure untuk di-summon Selene. Kemudian Selene plus Failure jadi Access Code Talker, target Selene, attack-nya 5300, bisa pop 2 kali minimal. Yang perlu diperhatikan dari Access Code line ini adalah dia rentan di hand trap. Misalnya kamu baru summon Hulky kemudian di Ash, kamu nggak bisa lanjut ke Selene. Misalnya kamu summon Selene kemudian di Ghost Bell, kamu nggak bisa jadiin Access Code. Kamu harus punya alternatif, fleksibilitas taktikal, untuk menjadikan Access Code juga walaupun 2 choke point ini diinterupsi sekalipun. Dan kalau udah jadi Access Code sekalipun, tinggal dinding biru. Makanya perhatikan baik-baik lawan kira-kira punya hand trap atau enggak. Dan oh iya, Hulky, Selene, dan Access Code semuanya juga rentan di Failure, juga rentan di Imperm, juga rentan di Droplet. Aduh. Kalau misalnya Access Code di Failure, maka attack-nya dari 5300 akan turun balik ke 2300, dan di turn berikutnya nggak akan balik ke 53. Jadi terutama itu sangat rentan. Perhatikan baik-baik hand trap kalau kamu mau men-summon Access Code. Yang paling aman adalah ketika kamu tahu lawan nggak punya hand trap yang bisa menghentikanmu sampai ke situ. Jadi itulah list Sky Striker yang lagi aku pakai untuk sekarang ini. Kalau misalnya mau ngecek list lain bisa dicek di masterduelmeta.com. Kalau mau pakai list ini kemudian dibuat variasi sedikit, misalnya lepas Forbidden Droplet 2, masukin 1 lagi Failure, masukin 1 lagi Imperm juga bisa. Ini mah banyak selera sendiri. Tergantung variasi, tergantung dari playstyle orang juga, ya kan? Emang sih deck ini udah nggak top tier lagi, nggak kayak dulu. Nggak bisa bersaing sama Drytron dengan Herald, Benten, dan Eva yang bejat. Atau Eldritch dengan Io dan Skill Drain yang bejat. Atau Adamantipator dengan Block Dragon yang bejat. Atau Traizu dengan, Traizu itu relatif fair sih, dan Sky Striker ini bisa dengan gampang mengalahkan Traizu. Atau Virtual World dengan QB Shen dan VFD yang bejat. Tapi menurutku deck ini tetap relatif kuat, dan akan makin kuat lagi setelah kelima deck tadi digebuk banlist. Banlist akan datang kan season berikutnya? Ya kan? Datang kan? Nah, apapun. Aku tetap akan pakai Striker karena Blind Second itu buatku terlalu seru untuk dilewatkan, dan draw 2 dari Engage yang bisa di-loop berkali-kali itu juga terlalu nagih. Ayo kita lihat replay-replay yang aku dapatkan dari main deck ini di season ini. Ada beberapa yang menarik, aku udah simpan kan ada 3. Replay yang pertama kita akan melawan deck Hero, dan dia akan mulai dengan summon Stratos, narik Varys, kemudian reveal Varys, discard Stratos, summon Varys, tarik increase, bisa summon increase. Aku punya Ghost Bell, tapi kapan aku bisa Ghost Bell? Pion, send Malicious, tarik Poly, Cross Crusader. Cross Crusader bisa special summon dari graveyard. Ya, kita Ghost Bell. Fine, aku juga nggak berharap bahwa Ghost Bell akan resolve ternyata juga. Paling nggak kita udah mancing cold buy-nya dia. Jauh apapun. Tarik Malicious, dan dia punya triple tactics talent untuk men-shuffle Raikou. Mana starterku? Oh, come on. Oke, sure apapun. Poly untuk summon Sunrise. Sunrise bisa add 1 Miracle Fusion
dari deck ke tangan. Tuh, barusan dia tarik. Dragon Fusion. Minus 2. Absolute and face set. Gimana caranya kita bisa menang dari posisinya? Oh, itu bisa. Jadi pertama kali multi roll dulu, kemudian area zero. Area zero dipakai untuk men-shuffle Upstart Goblin. Daripada kita ngasih lawan 1000 life point, kalau kita bisa shuffle pakai untuk foddernya area zero malah lebih bagus. Jadi kita dapat engage. Multi roll targeting area zero. Yes. Fine. Kita terpaksa pakai engage untuk menarik ray-nya sendiri. Drop ray, summon Hayate, direct attack. Aku mau dump Rose. Nanti akan ditunjukkan kenapa Rose. Ini adalah salah satu tactical flexibility yang diperlukan. Kita dump Rose, kemudian tarik Widow Anchor untuk dapetin Sunrise. Sunrise bunuh Cross Crusader. Karena monster lawan meninggalkan EMZ, kita bisa tarik Rose untuk negate Absolute Zero. Rose, link ke Kagari, tarik balik engage kita, dan di droplet. Sending Absolute Zero. Oke, fine. Jadi aku nggak bisa dapetin balik engage. Dan hey, bukannya aku udah negate ya? Ya, kita nggak bisa negate efek yang aktif di graveyard karena efek tersebut kemudian kita tarik Shizuku ke Widow Anchor. Sebetulnya aku harusnya ngeset juga engage ku sih supaya kita bisa Shizuku engage, tapi aku mau ada 3 spell di graveyard juga, jadi jangan dulu. Increase, kita tinggal Widow Anchor dan dia kehabisan play dan Oke, game kedua. Siapa lawan kita? Oh no, Synchron. Stardust Illumination, dump Stardust Rail, tuning, tarik Synchron, dan dump Foolish Burial. Synchron ke Linkuripo. Oke, Synchron, discard Stardust Synchron, set Synchron, balik ke Halki. Halki ini adalah salah satu choke point yang paling bagus untuk di Imperm. Sebetulnya Ash juga bisa, Failure juga bisa, tapi aku cuma punya Imperm, ya udah Imperm aja dia. Stardust Synchron, tributing Halki untuk mensummon dirinya sendiri. Stardust Trail, Stardust Illumination, naikin levelnya. Kemudian summon Shooting Riser Dragon. Shooting Riser Dragon dump Fairy Tail Snow. Oh, itu akan berbahaya. Dan dia ngeset 1 pas. Gimana caranya kita keluar dari situasi ini? Gampang, terraforming dulu, kemudian pasang multi roll-nya, baru pasang area zero. Jangan lupa, karena area zero dipasang itu hitung. Area zero targeting droplet. Kita dapat sesuatu. Aku narik shark cannon-nya. Nanti akan berguna shark cannon-nya. Kita tinggal send area zero untuk summon Ray. Ray langsung switch ke Hayate. Kita nggak bisa nabrak Shooting Riser Dragon juga. Dan di Imperm, ya nggak apa-apa. Kita ke Shizuku. Set 2, and face. Shizuku, tarik, engage. Seperti biasa. Dan di turn lawan, standby main. Oh, dia Italy. Silakan. Saya Reflektor, tarik 1 Assault Beast. Assault Beast punya efek untuk di discard dan narik 1 Assault Mode Activate. Kemudian saya Reflektor, reveal Assault Mode Activate untuk men-special summon Assault Beast. Ya, nggak peduli, Ghost Bell. Kamu mau ngapain? Fairy Tail Snow. Vanish 7. Chain Shark Cannon. Aku udah tahu kalau dia bakal Snow, makanya dari awal aku tariknya Shark Cannon untuk di-chain ke Snow-nya dia. Aku tunggu dia Snow dulu, baru aku chain. Dan dia nggak punya play lagi. Dan inilah game yang menginspirasiku untuk membuat video ini. Sky Striker Mirror Match. Play, Shizuku, and face, tarik, engage, snap,
S-Block. Lebih penting untuk membuat lawan tidak punya engage di rotasi daripada menghentikan engage kalau dia udah masuk rotasi. Jadi Shizuku berusaha narik engage itu adalah target paling bagus untuk di Ash. Aku balas dengan Rose, switch ke Hayate untuk attack direct dan di Veiler. Nope, hold by, negate Veiler. Kita butuh Ray. Kita belum punya Ray, kita butuh Ray, jadi Hayate harus resolve. Masuk battle phase. Dan dia masih punya droplet. Discarding droplet. Fine. Shizuku pass. Tapi sebelumnya aku akan banish Ray-nya dia dulu dengan multi roll supaya aku bisa ngeset lagi Shark Cannon itu untuk turn berikutnya. Sekarang tinggal dude, aku cuma mau engage. Oke, fine. Apapun. Kita punya 1, 2, 3, 4 kartu dan lawan cuma punya 1. Lawan udah kalah tempo duluan. Switch ke Hayate. Dan switch ke Shizuku. Ngapain kamu switch ke Hayate dan Shizuku kalau gitu? Apapun. Destroy. Nah, aku nggak punya apa-apa, nggak bisa summon. Ya udah, fine. Kamu mau narik? Dan itu dia engage-nya dia. Itu ngeselin kan? Dan dia langsung maxing. Aku nggak punya monster. Sebetulnya aku bisa sih area zero di multi roll, tapi mending nanti dulu dah daripada nanganin maxi. Ini dia nggak dapet value-nya dan dia akhirnya pakai engage untuk narik Widow Anchor. Aku nggak punya monster, mau ngapain kamu narik Widow Anchor? Narik ke Kagari, berusaha narik balik engage-nya. Nah, ini adalah target bagus untuk di-imperm. Jadi mari kita langsung imperm aja. Kagari switch ke Hayate. Arrow face, hit, jump, jump apa? Oh, Ray. Oke, sure. Shizuku. Set 2, pas. Shizuku narik, afterburner. Oke, sure. Afterburner ini bakal berguna. Pertama, aku akan send masukin area zero dulu untuk targeting Shark Cannon, chain Shark Cannon untuk banish Ray-nya dia sebelum ngeselin. Level 1, Shadow Duster, area 0, dan Rota. Ya udah, fine. Area 0. Pakai area 0, aku cuma mau buang area 0-nya di supaya jadi field kedua, supaya jadi spell kedua, kemudian jadi spell ketiga setelah ini, dan kamu berusaha tarik. Nope, nggak bisa. Oke, itu ngeselin. Fine, apapun. Banish lagi Raiku yang nomor 2. Nggak apa-apa. Aku masih bisa afterburner dia dan untuk men-trigger Rose. Rose switch ke Hayate. Arrow face, hit, dan prayer nomor 3. Into balik ke Shizuku untuk berusaha narik engage berikutnya. Oke, good. Aku kira dia punya match lagi. Turn berikutnya, dia mau ngapain? Area 0. Come. Oh, pinter. Jadi dia men-trigger area 0-nya sendiri dan Raiku penigate. Aku tetap aktifin, iseng-iseng aja. Oke, sure, fine. Switch ke Hayate. Hit. Mau modal atau berikutnya. Rose. Sure, apapun. Turnku, standby main. Ayo kita pakai engage untuk narik Widow Anchor. Widow Anchor ini bisa dipakai untuk narik Hayate lawan, kemudian lawan udah kehabisan kartu dan dia scoop. Jadi itulah Sky Striker. Deck ini kekuatannya di fleksibilitas taktikalnya yang sangat tinggi. Game plan-nya dimana kamu nggak ada combo lain secara spesifik, tapi kalau kamu tahu beberapa tips dan trik dalam pakai Sky Striker, deck ini bisa akan jadi sangat kuat. Kelemahannya, access code ini gampang banget di hand trap, jadi tetap harus hati-hati kalau mau di summon. Dan kalau deck ini kamu misplay, kamu akan dengan gampang dipunish. Jadi asah terus technical playmu dan mainkan deck ini dan nikmati fleksibilitas taktikal yang tidak terkalahkan. Kalau misalnya kamu mau belajar main striker,
tulis di kolom komentar, jadi aku bisa bantu. Terima kasih udah nonton.